Kisah Asbabun Nuzul Surat Ali Imran ayat 181. Kisah ini terjadi pada saat Rasulullah SAW hidup di Madinah. Seorang pendeta Yahudi bernama Phanhas menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Abu Bakar. Merasa tidak terima Allah dihina oleh Phanhas, Abu Bakar langsung menamparnya dengan keras. Phanhas mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah. Mayoritas penduduk Madinah telah masuk Islam, bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Namun ada sekelompok orang yang masih setia dengan ajaran nenek moyang. Selain mereka, ada juga beberapa kelompok Yahudi yang tersebar di berbagai tempat di Madinah. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak kaum muslimin, namun keberadaan kaum Yahudi ini cukup mengganggu dakwah Rasulullah. Kaum Yahudi atau Bani Israel merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam yang terkenal suka ingkar janji. Mereka mengingkari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka yang pertama-tama mengabarkan kedatangan Nabi terakhir kepada penduduk Madinah. Namun mereka juga yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Rasulullah sedang menyampaikan sebuah wahyu yang baru beliau terima melalui malaikat Jibril, yaitu tentang anjuran untuk berinfak. Nabi menyampaikan ayat tersebut kepada semua orang yang berada di sana saat itu. Di antara mereka ada orang-orang Yahudi. Perkataan Nabi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Maksud dari kata pinjaman di sini adalah harta yang diinfakkan. Sebuah ajakan dari Rasulullah untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nilainya kecil, namun pahalanya besar dan berkali-kali lipat. Seorang pendeta Yahudi bernama Phanhas mendengar perkataan Rasulullah, dan dia menatap Rasulullah dengan tatapan sinis. Katakan saja kalau Tuhanmu itu miskin sampai harus meminta pinjaman kepada para penyembahnya. Sungguh memalukan. Biasanya Phanhas berkumpul bersama dengan kelompoknya sesama kaum Yahudi di Baitul Madaris, sebuah tempat yang ia gunakan untuk menyampaikan ajaran kitab Taurat. Orang-orang menghormati Phanhas karena ia seorang pendeta terkenal. Abu Bakar melihat kegiatan Phanhas dari kejauhan. Lalu timbul keinginan Abu Bakar untuk mengajak Phanhas masuk Islam. Diiringi dengan niat baik, Abu Bakar menyapa Phanhas. Hai Phanhas, bisakah kita bicara sebentar? Baiklah, mari kita ke sebelah sana. Phanhas mempersilahkan Abu Bakar untuk berbicara lebih dulu. Abu Bakar merasa senang disambut baik oleh lawan bicaranya. Hai Phanhas, hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, bukankah engkau ini orang yang berilmu dan tahu benar bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Kedatangan beliau telah tertulis di kitab Taurat. Maka ikutilah ajaran Muhammad dan tinggalkan ajaran Taurat itu. Sontak Phanhas marah mendengar ucapan Abu Bakar. Ia merasa Abu Bakar telah merendahkan ajaran yang diyakininya selama bertahun-tahun. Demi Allah, aku dan kaumku tidak akan menjadi pengikut Muhammad ataupun menyembah Tuhan yang tidak kaya.
Lagi pula kami telah kaya raya tanpa harus meminta-minta kepada Tuhanmu. Apa maksudmu mengatakan bahwa Tuhan kami miskin? Seandainya Tuhan kalian benar-benar kaya, tentu Dia tidak akan meminjam kepada hambanya. Bukankah hal itu yang dikatakan oleh Muhammad tempo hari? Amarah Abu Bakar semakin memuncak mendengar perkataan Fanhas yang tidak berdasar. Serta-merta ditamparnya wajah Fanhas dengan pukulan yang keras. Perkataanmu sungguh lancang, wahai Fanhas. Jika tidak ada perjanjian damai di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, aku akan memukulmu lebih keras dari ini. Fanhas sangat terkejut dengan reaksi spontan Abu Bakar. Ia marah, namun takut untuk membalas perlakuan Abu Bakar kepadanya. Sambil memegang wajahnya yang sakit, Fanhas meninggalkan Abu Bakar. Ternyata ia berniat mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan Abu Bakar mengikuti Fanhas di belakangnya. Sesampainya di kediaman Rasulullah, Fanhas mengadukan kejadian yang baru saja menimpanya. Abu Bakar yang hadir di sana mendengar penjelasan Fanhas yang tidak sepenuhnya benar. Aku tidak terima dengan perlakuan sahabatmu terhadapku. Rasulullah mendengarkan cerita Fanhas dengan seksama sambil sesekali melirik ke arah Abu Bakar. Setelah Fanhas menyelesaikan ceritanya, beliau bertanya kepada Abu Bakar, Wahai sahabatku, apa yang telah engkau lakukan kepada wajahnya? Wahai Rasul, semua yang dia katakan tidaklah benar. Memang benar, aku telah memukul wajahnya. Tapi aku punya alasan melakukan hal itu. Dia telah menghina Tuhan kita. Dia telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan bahwa Allah itu miskin, dan mereka, maksudku kaum Yahudi, menganggap bahwa diri mereka lebih kaya dari Allah. Tentu saja aku berhak marah jika Tuhanku dihina olehnya. Namun Fanhas malah membela diri, alih-alih mengakui kesalahannya kepada Rasulullah. Dia bohong. Aku tidak mengatakan seperti itu. Tidak ada saksi mata yang mendengarku mengatakan hal tersebut. Fanhas terus menyangkal tuduhan Abu Bakar yang dinilai telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya tampak tenang seperti orang yang tidak bersalah. Tak lama kemudian, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu berupa surat Ali Imran ayat 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka, membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Ayat ini turun berkenaan dengan sikap Fanhas yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu miskin, sedangkan kaum Yahudi itu kaya. Akhirnya Rasulullah SAW mengetahui bahwa Fanhas telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersikap sombong atas harta yang dimilikinya. Surat ini dinamakan Surat Ali Imran karena di banyak ayatnya mengisahkan tentang keluarga Imran. Imran dan keluarganya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan nama surat ketiga dalam Al-Quran. Imran merupakan ayah dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Surat Ali Imran termasuk golongan surat Madaniyah yang terdiri dari 200 ayat. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Ali Imran ayat 181. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, jangan hiraukan orang yang menghina Allah jika memang kondisinya sulit untuk dinasehati. Kedua, jangan menunda kesempatan untuk berinfak, karena infak dapat menyucikan harta kita. Dan ketiga, hendaknya kita menghindari sifat sombong, karena semua harta di dunia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Kisah Asbabun Nuzul, Surat At-Taubah ayat 75. Sa'labah bin Hatib merupakan sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor. Ia memeluk Islam tak lama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehari-hari pekerjaan Sa'labah menggembala beberapa ekor kambing kepunyaannya. Sa'labah hidup dalam kondisi pas-pasan dan tergolong miskin. Suatu saat terlintas dalam benaknya keinginan untuk menjadi sukses. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dengan tujuan agar beliau bersedia mendoakannya menjadi orang kaya raya. Wahai Rasul, bisakah engkau meminta kepada Allah agar memberiku harta yang melimpah? Aku bosan hidup miskin seperti ini selama bertahun-tahun. Astaghfirullahalazim, celakalah engkau wahai Sa'labah. Harta sedikit yang disyukuri lebih baik daripada harta yang banyak, namun tidak mampu engkau syukuri. Sa'labah tidak menyerah. Keesokan harinya ia datang lagi menemui Rasulullah sambil memohon. Bahkan Sa'labah menjanjikan sesuatu jika keinginannya terkabul. Aku mohon wahai Rasul, jika engkau yang meminta, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa Anda. Aku berjanji akan rajin bersedekah apabila hartaku melimpah. Untuk apa memiliki banyak harta jika tidak dibagi-bagikan kepada sesama yang membutuhkan? Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Sa'labah diberikan harta yang melimpah. Seperti dugaan Sa'labah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginannya lewat perantara doa Rasulullah. Ya Allah, anugerahkanlah kekayaan yang melimpah kepada Sa'labah bin Hatib. Hari demi hari, kambing peliharaan Sa'labah semakin bertambah banyak. Tidak hanya kambing, ia juga mulai memelihara kuda dan unta. Atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Sa'labah semakin rajin beribadah. Tidak pernah sekalipun ia absen dari majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Biasanya selepas sholat, barulah Sa'labah mengurus ternaknya. Hal ini ia lakukan setiap hari tanpa melalaikan ibadah. Namun seiring bertambahnya hewan ternak justru menjadi ujian keimanan bagi Sa'labah. Kesibukan Sa'labah dalam mengurus hewan ternak ini membuatnya lupa waktu. Ia harus memindahkan hewan-hewan ternaknya jauh ke pinggiran kota Madinah untuk mencari tempat penggembalaan yang luas. Beberapa kali Sa'labah tidak hadir dalam majelis ilmu yang diadakan Rasulullah SAW. Bahkan ia sering melewatkan sholat berjamaah di masjid. Akhir-akhir ini, Sa'labah hanya terlihat di waktu sholat zuhur dan asyar. Lama-kelamaan ia datang 1 minggu sekali ketika sholat Jumat. Rasulullah SAW menyadari bahwa Sa'labah mulai jarang terlihat di masjid. Seusai sholat, beliau bertanya kepada beberapa orang sahabat, Di mana gerangan Sa'labah? Akhir-akhir ini aku jarang melihatnya di masjid. Sa'labah sedang mengurus hewan-hewan ternaknya di pinggiran Madinah, wahai Rasul. Keesokan harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah tentang perintah zakat. Kemudian Rasulullah memberitahukan syiar ini kepada para sahabat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga menjelaskan siapa saja yang wajib membayar zakat dan besaran harta yang diambil untuk zakat.
Lalu beliau mengutus beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat dari para saudagar di Madinah. Salah satunya adalah Sa'labah bin Hatib. Berangkatlah utusan Rasulullah menemui Sa'labah dengan membawa sepucuk surat. Sesampainya di kediaman Sa'labah, mereka terkagum-kagum melihat hewan ternak peliharaan Sa'labah yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah banyak. Subhanallah, lihatlah ternak milik Sa'labah ini. Siapa sangka ia menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Ya, tidak ada yang pernah menyangka. Tentunya semua ini terjadi atas izin Allah. Kemudian Sa'labah menyapa kedua utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa kalian kemari? Kami datang atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah surat ini, wahai Sa'labah. Kedua utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan berapa banyak zakat yang harus diserahkan oleh Sa'labah. Namun tiba-tiba raut wajah Sa'labah menjadi kesal. Hatinya dipenuhi ketamakan. Benarkah Rasulullah SAW yang mengutus kalian? Tentu saja, lagi pula tidak hanya engkau yang diwajibkan menyerahkan zakat. Para saudagar kaya di Madinah akan kami datangi juga. Wahai Sa'labah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih cepat engkau penuhi kewajibanmu, maka keberkahan akan menyertai hartamu. Kalau begitu, datanglah lagi nanti setelah kalian menemui orang-orang kaya itu. Setelah beberapa jam berlalu, kedua utusan Rasulullah kembali mendatangi Sa'labah. Namun Sa'labah marah dan malah mengusir mereka. Ini seperti upeti. Aku tidak mau mengeluarkan sepeser pun hartaku untuk zakat yang kalian minta. Kedua utusan Rasulullah ini terkejut dan kecewa mendengar jawaban dari Sa'labah. Mereka tidak menyangka Sa'labah yang mereka kenal telah berubah menjadi orang yang kikir. Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya menceritakan perlakuan Sa'labah. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan peristiwa ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Dalam sebuah majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini di hadapan para sahabat. Seorang kerabat Sa'labah yang hadir dalam majelis menyadari bahwa Rasulullah sedang membicarakan tentang Sa'labah. Selesai majelis berakhir, segera ia pergi menemui Sa'labah dan menasehatinya. Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebuah ayat untuk menegurmu. Lihatlah dirimu sekarang. Tidak ingatkah dulu engkau berjanji kepada Rasulullah untuk rajin bersedekah? Sungguh semua kekayaan ini membuatmu terlena. Apakah engkau ingin mati seperti Qarun di zaman Nabi Musa? Sa'labah merasa tertampar mendengar perkataan dari kerabatnya yang sepenuhnya benar. Ia terdiam beberapa lama dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, Sa'labah tidak pernah bisa menemui Rasulullah untuk membayar zakatnya. Ia hanya bisa menyesali ketamakannya akan harta duniawi. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, yang meliputi di dalamnya zakat hewan ternak. Demikianlah akhir kisah asal mula turunnya surat At-Taubah ayat 75. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama,
jangan lupa untuk membayar zakat sesuai ketentuan, karena zakat dapat mensucikan harta yang kita miliki. Kedua, anjuran untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, jangan mudah mengingkari janji agar kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik yang apabila berjanji cenderung mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Waqiah ayat 75 hingga 82. Kisah ini berkenaan dengan sekelompok kaum Ansor pada saat Perang Tabuk. Kala itu mereka sedang beristirahat di Hijr, daerah peninggalan kaum Nabi Soleh. Terlihat mereka sebagian duduk di bebatuan. Lalu Rasulullah SAW berpesan kepada mereka agar tidak menggunakan air yang ada di sekitar mereka. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi Muhammad memimpin pasukan Muslim menuju ke Tabuk, suatu daerah perbatasan Romawi di sebelah utara Madinah. Hal ini dikarenakan adanya berita bahwa Romawi dan sekutunya menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, mereka beristirahat di daerah Hijr yang merupakan peninggalan dari kaum Nabi Soleh. Wahai kaum Ansor, janganlah kalian menggunakan ataupun meminum air yang ada di sini. Baik, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW beserta rombongan berpindah dari tempat tersebut. Namun sesampainya di tempat yang baru, mereka tidak juga mendapatkan air. Lantas salah satu dari kaumnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di tempat ini kami tidak dapat menemukan air sama sekali. Kami sangat kelelahan dan kehausan. Wahai kaum Ansor, bersabarlah sebentar lagi. Sungguh karunia Allah sangat besar. Saat mendengar aduan dari kaumnya, Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asqina goisan mugisan, mari'an mari'an, nafi'an ghairu darin, ajilan ghairu ajil. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat secara merata, dapat mengairi, menyuburkan, dan bermanfaat tanpa mencelakakan, sesegera mungkin. Selang beberapa saat kemudian, langit menjadi berawan, suasana agak gelap. Kemudian turunlah hujan atas perintah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Muslim yang melihat hal tersebut menjadi takjub dan sangat bergembira. Mereka mengambil air dari bebatuan atau langsung menampung air hujan ke dalam tempat air minumnya. Semua meminumnya dengan puas tanpa harus berebut satu sama lain. Tiba-tiba seorang lelaki Ansor berkata kepada temannya yang dianggap telah munafik. Bagaimana pendapatmu setelah Nabi Muhammad SAW berdoa dan turun hujan untuk kepentingan kita semua? Aku kira hujan ini turun sesuai dengan ramalan bintang, bukan karena doa Muhammad. Berkenaan dengan jawaban dari lelaki Ansor munafik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Waqiah ayat 75 hingga 82. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadal hadisi antum mudhinun, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang artinya,
Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56 dari juz 27 dalam Al-Quran yang terdiri dari 96 ayat yang diturunkan sesudah surat Toha. Keseluruhan surat Al-Waqiah berisi tentang bantahan Allah kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, hari kiamat, dan adanya hisab. Selain itu diterangkan pula bahwa Al-Quran berasal dari Lauhul Mahfuz. Demikianlah kisah asal mula turunnya surat Al-Waqiah ayat 75 hingga 82. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita selalu ingat bahwa semua peristiwa yang terjadi di langit maupun di bumi merupakan ketetapan Allah. Dan kedua, semoga dengan turunnya ayat ini semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab.